Apakah pedoman hidup dan sumber keyakinan kalian? Ya, kitab suci Tripitaka. Tetapi apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menerapkannya? Nah, melalui pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari Tripitaka sebagai pedoman hidup dan sumber keyakinan. Pada akhir pembelajaran, diharapkan kalian dapat menerapkan Tripitaka sebagai pedoman hidup dan juga sebagai sumber keyakinan. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Fungsi Tripitaka. Setiap agama memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Bagi umat Buddha, ada dua fungsi kitab suci Tripitaka, yaitu sebagai sumber inti dalam mempelajari agama Buddha dan sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Dengan demikian, kita mesti membaca, mempelajari, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca kitab suci secara berulang-ulang, maka 4 manfaat akan kita dapatkan, yaitu memperkuat keyakinan pada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian, dapat memperkuat konsentrasi sehingga memperoleh ketenangan. Yang ketiga, dapat merenungkan sifat-sifat luhur Buddha. Dan yang keempat, dapat memperoleh kebijaksanaan. Berikutnya sumber inti dalam mempelajari agama Buddha. Kitab suci Tripitaka atau Tipitaka merupakan sumber inti atau sumber utama dalam mempelajari agama Buddha, seperti sejarah, prinsip-prinsip, dan praktik spiritual dalam ajaran Buddha. Di dalam kitab suci Tipitaka, kita dapat menemukan aturan-aturan etika dan latar belakang aturan tersebut diterapkan. Pengetahuan tentang unsur-unsur dasar pengalaman manusia, proses mental, dan hukum-hukum yang mengatur alam pikiran juga ada di dalamnya. Ada juga kisah-kisah di zaman dahulu seperti kisah Jataka, yaitu kelahiran kembali Bodhisattva Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Kemudian ada kisah para siswa utama dan masih banyak lagi. Berikutnya, pedoman dalam menjalani kehidupan. Kitab suci Tripitaka merupakan sarana penuntun untuk berucap yang baik, bertindak yang baik, dan berpikir yang baik. Kitab suci Tripitaka memberikan pedoman etika dan moral bagi umat Buddha. Bagian pertama dari kitab suci Tripitaka yaitu Winaya Pitaka, memberikan panduan tata tertib dan perilaku yang diharapkan dari para biku dan juga bikuni. Bagian kedua yaitu Sutta Pitaka, memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang harus hidup dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Sedangkan bagian ketiga yaitu Abhidhamma Pitaka memberi petunjuk untuk memahami lebih baik tentang kondisi mental dan fisik, hukum sebab akibat, dan analisis rinci tentang realitas. Nah, berikutnya kita akan tahu bagaimana tahapan mempelajari Dhamma. Bagaimana cara mempelajari Dhamma agar mendapatkan manfaat? Ada 3 tahapan dalam mempelajari Dhamma, yaitu tahap pertama adalah Pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma merupakan tahap awal memahami ajaran Buddha sebelum memasuki tahap praktik meditasi dan penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ini merujuk pada belajar teori atau pengetahuan intelektual tentang ajaran Buddha. Tahap ini mencakup mempelajari sutta atau sutra, kitab komentar, dan teks-teks lain yang menjelaskan ajaran-ajaran Buddha.
Aktivitas mempelajari Dhamma antara lain dengan cara membaca kitab suci, bergabung dalam kelompok diskusi Dhamma, mendengarkan ceramah Dhamma, melakukan bimbingan dan konsultasi dengan sangha atau guru Dhamma untuk mengatasi kebingungan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua adalah Pati-pati Dhamma. Pati-pati Dhamma merupakan tahap mempraktikkan pengetahuan Dhamma yang diperoleh dari tahap Pariyati Dhamma tadi. Tahap ini mengacu pada praktik atau pelaksanaan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Pati-pati Dhamma adalah tentang mengembangkan praktik spiritual yang membantu seseorang mengatasi penderitaan dan mencapai kebijaksanaan dan juga akhirnya mencapai pembebasan. Contoh melakukan meditasi, puja bakti, beramal, hormat dan berbakti kepada orang tua, memiliki sopan santun, menolong orang yang memerlukan bantuan, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari Pati-pati Dhamma. Yang terakhir, Patiweda Dhamma. Patiweda Dhamma merupakan tahap penembusan atau mencapai hasil dari mempraktikkan Dhamma. Tahap Patiweda Dhamma mengacu pada tingkat pemahaman yang mendalam yang diperoleh melalui meditasi dan praktik langsung dan melampaui sekedar pengetahuan intelektual. Ini adalah tahap di mana seseorang mengalami ajaran-ajaran Buddha dalam pengalaman pribadi dan mendapatkan wawasan langsung tentang realitas kehidupan dan kebenaran universal. Itu adalah 3 tahapan dalam mempelajari Dhamma. Gimana? Sudah jelas? Setelah mempelajari Tripitaka atau Tipitaka sebagai pedoman hidup dan sumber keyakinan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kitab suci Tipitaka memiliki fungsi utama sebagai panduan spiritual, etika, dan praktik bagi umat Buddha. Kitab suci ini menjadi sumber pengetahuan dan pedoman bagi para biku, bikuni, dan umat dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran Buddha dan mencapai pencerahan spiritual. Nah, bagaimana anak-anak setelah kita mempelajari Tripitaka sebagai pedoman hidup dan sumber keyakinan? Yuk lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa? Yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang atau sedih. Dan yang keempat, setelah pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah. Nah, setelah melakukan refleksi, jika kalian belum memahami tentang materi Tipitaka sebagai pedoman hidup dan juga sumber keyakinan, baca kembali materinya, tonton ulang videonya, dan juga kerjakan aktivitas atau soal latihan yang ada di learning management system kita, belajarbuddha.id. Dan jika sudah selesai, kalian boleh melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Selalu bersemangat untuk belajar. Sampai sata, Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.